Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Riko Arma Yoga, Farah Lila Putri, Saya Yuska Solafide Siregar, Asina Nadia Kristi, Sinta Aulia Adesta, dan saya Fariska Salafandula. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pembuatan diagram dan rumus bunga dengan judul Pola Mudah. Berikut videonya. Berikut adalah rumus bunga, di mana yang pertama itu ada simbol banci. Karena bunga sepatu memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putih. Bunga sepatu juga memiliki simetri yang banyak sehingga diberi simbol aktinomorf atau bintang. Bunga sepatu juga memiliki kelopak. Yang pertama itu ada epikaliks atau kelopak dalam berbentuk serabut dengan jumlah 7. Dan bunga sepatu juga memiliki kelopak dalam bentuk tabung sehingga kita beri simbol plus, di mana kelopak berbentuk tabung itu memiliki jumlah 5 yang saling berlekatan, diberi tanda tutup kurung. Selanjutnya, bunga sepatu juga memiliki korola atau mahkota dengan jumlah 5. Kemudian, bunga sepatu juga memiliki androecium atau benang sari dengan jumlah yang tak terhingga dengan simbol tak hingga, dan memiliki ginesium atau putik dengan jumlah 5, di mana korola, androecium, dan ginesium ini sama-sama saling berlekatan, jadi diberi simbol tanda kurung kurawal. Untuk membuat diagram dari bunga sepatu, yang pertama yaitu kita buat 5 lingkaran atau 5 lapis, dimana untuk menggambar lapisannya itu dari dalam keluar, lalu menggambar organnya dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada kaliks atau epikaliks dalam bentuk serabut dengan jumlah 7, di mana kaliks ini saling berlepasan, jadi memiliki jarak antara satu dengan yang lain. Lingkaran yang kedua yaitu dengan kaliks berbentuk tabung dengan jumlah 5 yang saling berlekatan. Karena saling berlekatan, jadi dia tidak memiliki jarak antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu korola dengan jumlah 5 yang saling berlepasan. Selanjutnya androecium dengan jumlah tak hingga, sehingga kita buat dengan jumlah yang banyak. Terakhir yaitu ginesium dengan jumlah 5 yang memiliki sekat dan dipisahkan antara ruangnya. Antar organ yaitu korola, androecium, dan ginesium saling berlekatan. Jadi kita hubungkan garis dari organ antar
antar organ yaitu corolla, androecium, dan ginesium ini saling berlekatan. Jadi pertama kita hubungkan garis dari organ corolla ke androecium. Kedua yaitu kita hubungkan garis dari androecium ke ginesium. Berikut adalah hasil gambar dari diagram bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Berikut cara untuk membuat rumus dari bunga kembang sepatu. Pertama kita lihat dari bagian-bagiannya. Dari bawah di sini ada kaliks atau epikaliks dalam bentuk serabut dengan jumlah 7. Lalu kita tulis K7. Karena kaliksnya ada 2, yaitu ada epikaliks dengan bentuk serabut dan kaliks yang berbentuk tabung, maka kita tulis dengan simbol plus. Kaliks dalam berbentuk tabung ini ada jumlah 5 yang saling berlekatan, tidak lepas satu sama lain, sehingga kita tulis 5 dengan menggunakan tanda kurung. Selanjutnya ada corolla atau mahkota dengan jumlah 5. Lalu ada benang sari atau androecium dengan jumlah banyak atau tak hingga, sehingga kita tulis kemudian ada putik atau ginesium dengan jumlah 5, maka kita tulis karena corolla, benang sari, dan putik saling berlekatan, maka kita buat simbol tanda kurung karena antar organ saling berlekatan. Bunga sepatu juga termasuk bunga banci karena dia memiliki alat kelamin 2, yaitu benang sari dan putik, sehingga kita buat simbol seperti ini. Kembang sepatu juga memiliki simetri yang banyak, 1, 2, 3, 4, sehingga kita tulis dalam simbol aktinomorf. Jadi, rumus dari bunga sepatu yaitu termasuk bunga banci dengan memiliki simetri yang banyak dengan jumlah kaliks atau epikaliks 7 dan kaliks yang berbentuk tabung dengan jumlah 5 yang saling berlekatan, dengan corolla dalam jumlah 5, androecium atau benang sari yang tak hingga, dan ginesium dengan jumlah 5 atau putik yang saling berlekatan satu sama lain. Yang kedua yaitu ada bunga Kamboja. Untuk membuat rumus dari bunga Kamboja, kita harus melihat dulu bagian-bagian dari bunga Kamboja. Yang pertama itu ada corolla atau mahkota dengan jumlah 5. Maka kita tulis seperti ini. Bunga Kamboja termasuk dalam bunga betina sehingga bunga Kamboja memiliki putik. Di mana putik atau ginesium ini berjumlah 5.
maka kita tulis seperti ini. Karena bunga Kamboja adalah bunga betina, maka kita beri simbol seperti ini. Bunga Kamboja memiliki simetri banyak. 1, 2, 3, 4. Karena bunga Kamboja memiliki simetri yang banyak, maka kita tulis seperti ini dengan simbol aktinomorf. Jadi, rumus bunga Kamboja yaitu termasuk bunga betina dengan memiliki simetri yang banyak dengan jumlah korola atau mahkota 5 dan ginesium atau putik dengan jumlah 5. Berikut adalah diagram dari bunga Kamboja. Dan ini adalah rumus yang sudah dibuat tadi. Jadi, karena bunga Kamboja memiliki 2 organ, yaitu mahkota dan putik, jadi di sini ada 2 lingkaran. 1, 2. Dan untuk membuat diagram itu, bunga Kamboja memiliki korola 5 atau mahkota, jadi di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, untuk banget ya Allah. Selanjutnya yaitu ada putik atau ginesium dengan jumlah 5. Di sini ada gambar putik 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena bunga Kamboja tumbuh dari ujung batang, maka kita buat lingkaran seperti ini yang disebut dengan flos terminalis.